Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya Muhammad Suri dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5 kelas D. Jadi di sini kita melanjutkan tentang pembahasan strategi produksi film. Nah, guys, dari awal sampai sekarang tuh kita menjelaskan tentang film. Kali ini gue bakal jelasin sedikit tentang cara memproduksi film yang baik ya. Jadi pengambilan film itu tidak serta-merta kita mengambil video, tidak serta-merta kita mengambil dengan angle yang bebas. Jadi ada teknik-tekniknya. Nah, jadi yang pertama itu ada teknik penulisan skenario. Nah, skenario itu merupakan deskripsi dari adegan dalam setiap urutan atau perilaku tokoh, dialog, dan efek suara atau musik. Nah, dari skenario itu terdapat beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada inti cerita, sinopsis atau pengembangan dari skenario. Yang ketiga itu ada karakter. Yang keempat ada plot. Plot itu bisa dikatakan sebagai alur cerita. Selanjutnya itu ada scan, ada action, dan dialog. Nah, itu beberapa yang terkandung dalam skenario yang itu perlu sekali kita perhatikan dalam pembuatan produksi film. Nah, selanjutnya itu ada storyboard. Apa sih storyboard itu? Storyboard merupakan presentasi visual atau cerita pertama yang harus dibuat. Jadi dalam storyboard itu kita tuh ada tahapan visualisasi. Jadi ada gambaran tentang pengambilan gambar, tentang action yang nanti bakal kita buat itu seperti apa. Nah, di situ akan ada struktur harus bagaimana dulu, harus apa dulu yang kita lakukan. Nah, selanjutnya itu ada breakdown script atau penguraian skenario menjadi informasi yang dibutuhkan scootting. Jadi itu tuh timing yang itu tuh seperti halnya kalau misalkan dalam acara itu bisa juga disebut dengan rundown. Jadi tahapan-tahapan take pertama jam sekian, take kedua jam sekian, briefing jam sekian, dan seterusnya. Nah, ada juga dari manajemen produksi. Nah, manajemen produksi itu segala hal yang mencakup agar mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Nah, ada 3 fase. Yang pertama itu pra-produksi, yang kedua produksi, yang ketiga itu pasca produksi. Nah, selanjutnya pra-produksi itu bisa dikatakan sebagai persiapan sebelum kita membuat film, entah itu dari peralatan, properti, make up, pakaian, dan lain sebagainya yang itu bakal digunakan ketika kita membuat film. Nah, yang kedua itu ada produksi. Nah, tahap produksi ini di situ kita sudah siap untuk melakukan action, melakukan berbagai adegan yang sudah kita briefing sebelumnya di praproduksi, yang sudah kita buat skenario-nya, dan di tahap produksi kita melakukan actionnya. Nah, ada juga di pasca produksi. Di pasca produksi itu setelah pembuatan atau setelah take kamera, take video. Nah, di situ biasanya itu waktunya para editor untuk memoles dari visual yang sudah dilakukan di tahap produksi dan dipercantik, diperbagus, dan diberikan efek sehingga dalam film itu ada
hal yang menarik untuk bisa ditonton dari filmnya tersebut. Nah, yang terakhir itu ada departemen produksi. Itu sebuah tim yang bertanggung jawab untuk pengelolaan, operasional, dan logistik. Nah, secara keseluruhan di dalam memproduksi film. Nah, di dalam departemen produksi itu ada produser, unit production, manager, marketing manager, dan agensi produksi. Nah, oke, sekarang akan dari teman-teman semua ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan bosan-bosan untuk saling berbagi informasi. Gua Muhammad Suli, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.